Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 multikultural dari kelas PGMIB. Kami di sini akan berziarah ke makam Sunan Gunung Jati, Cirebon. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Hafifah Meliana Putri. Yang kedua ada saya sendiri, Tita Rosita. Yang ketiga ada Siti Hoiril Umah. Dan yang terakhir ada Patkah Muklisyadi. Oke, sekarang kita masuk ya. Makam Sunan Gunung Jati ini berada di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Lokasi makam yang dikeramatkan ini berjarak kira-kira 3 km dari kota Cirebon. Sebagai lokasi yang dikunjungi ratusan ribu pengunjung setiap tahunnya, tentulah lokasi ini memiliki hal yang sangat menarik. Pada kesempatan ini, kami mencoba mengabarkan secara ringkas sebagian dari daya tarik tersebut. Adapun daya tarik tersebut seperti adanya wisata religi ziarah wali, ornamen menarik, dan tempatnya yang asli dan cenderung adem. Nah, sekarang kita melihat ada keramik yang menempel di dinding-dinding. Keramik yang menempel di dinding kompleks bangunan makam Sunan Gunung Jati ini sebagian besar motif lukisan dengan latar budaya Cina dan sebagian lagi dari Eropa. Salah satunya keramik yang menjadi ornamen bangunan kompleks makam Sunan Gunung Jati. Di balik ornamen keramik antik itu merupakan tanda cinta Putri Ong Tinio kepada Syekh Syarif Hidayatullah, nama asli dari sang wali. Sunan Gunung Jati merupakan sebuah objek wisata religi berupa ziarah makam yang terletak di antara Bukit Gunung Sambung dan Bukit Gunung Jati. Karena itulah kemudian lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati lahir pada tahun 1450 Masehi, tetapi ada juga yang mengatakan kalau beliau itu lahir pada tahun 1448 Masehi. Memasuki usia dewasa, sekitar tahun 1470, beliau menikahi adik dari Bupati Banten, yaitu Nyai Kaunganten. Dari pernikahan tersebut, lahirlah Ratu Wulung Ayu dan Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin inilah yang kelak menjadi Raja Banten pertama. Syekh Syarif Hidayatullah berpulang ke Rahmatullah pada tanggal 26 Rayagung tahun 891 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1568 Masehi. Kalau tanggal Jawanya adalah 11 Krisna Paksa bulan Badramasa tahun 1491 Saka. Meninggal dalam usia 120 tahun. Dengan usia yang panjang itu, putra dan cucunya tidak sempat memimpin Cirebon karena meninggal terlebih dahulu. Kepemimpinan beliau dilanjutkan oleh cicitnya yang memimpin Kesultanan Cirebon setelah wafatnya Syarif Hidayatullah.
Syekh Syarif Hidayatullah kemudian dikenal dengan Sunan Gunung Jati karena dimakamkan di Bukit Gunung Jati. Ini dinamakan pintu Pasujudan. Pintu Pasujudan adalah pintu ketiga dari 9 pintu yang ada di kompleks Astana Gunung Jati. Di sini juga banyak peziarah yang datang untuk mengadakan tahlilan. Peziarah biasanya datang berkelompok. Mereka berdoa di depan pintu Pasujudan dipimpin oleh ketua kelompoknya. Makam Sunan Gunung Jati ini hanyalah satu dari 9 makam wali yang selalu ramai dikunjungi peziarah, apalagi menjelang bulan puasa. Pada saat itu, peziarah yang datang ke makam wali jumlahnya bisa mencapai ribuan orang setiap hari. Menurut penjaga makam kompleks pemakaman Sunan Gunung Jati ini adalah yang paling besar dibandingkan pemakaman Sunan Gunung Kalijaga dan Sunan Kudus di Kota Kudus, Jawa Tengah. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.